Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Cukup banyak teman-teman gadget yang sedikit meragukan performa dari Realme Narzo 50A Prime. Semua ini karena chipset yang digunakan oleh smartphone ini adalah Uni SoC, yang dimana biasanya chipset ini hanya ada di smartphone entry level. Untuk lebih detailnya, Realme Narzo 50A Prime memiliki spesifikasi chipset Uni SoC T612 dengan RAM 4GB dan memori internal di 64GB. Dan di video ini saya akan membuktikan performa dari Narzo 50A Prime dengan melakukan gaming test secara maraton. Oke, sudah penasaran dengan performa smartphone ini? Langsung aja kita mulai di Gadget Review. Untuk settingannya di sini saya menggunakan mobile data dengan brightness yang saya set maksimal. Begitu juga dengan suaranya saya set di maksimal juga. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama adalah Mobile Legends. Untuk grafik bisa kita lihat kalau semua tingkatan grafik sudah terbuka bahkan sampai grafik ultra. High FPS juga tersedia di smartphone ini. Dan pada tes kali ini saya akan bermain dengan grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ternyata smartphone ini masih mumpuni walaupun bermain di grafik rata kanan. Gerakannya sudah cukup lancar, tidak ada delay touch, pokoknya overall sudah menyenangkan bermain di Narzo ini. Hanya saja memang untuk FPS-nya ya kurang stabil, tapi kita masih mendapatkan rata-rata di 50 FPS ke atas. Biasanya FPS-nya agak drop pada saat kita menggunakan ulti ataupun pada saat hero-nya ya cukup banyak berkumpul di satu frame yang sama. Tapi untuk dropnya ini masih sangat playable. Untuk suhu selama bermain juga tergolong aman dikarenakan maksimal hanya di kisaran 43,7 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya setelah bermain kurang lebih 24 menit, kapasitas baterainya berkurang di 7%. Sekarang kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Untuk grafiknya maksimal bisa sampai di grafik HD dengan frame rate high. Kemudian di grafik smooth dan balance, frame rate-nya juga maksimal hanya di high. Dan pada tes kali ini saya akan bermain di grafik maksimalnya. Untuk gameplay selama bermain dengan grafik HD high ini sudah cukup oke, terutama pada saat kondisinya berada di map yang banyak bangunan. Tetapi pada saat saya ke map yang isinya padang rumput dan pandangannya luas, baru agak terasa patah-patahnya. Apalagi pada saat saya meng-scope, ini rendet-rendetnya makin terasa dan sangat terlihat kalau FPS-nya langsung drop. Jadi saya rasa masih kurang nyaman. Karena masih kurang nyaman sehingga saya coba bermain di grafik smooth dengan frame rate high. Dan di grafik ini baru gameplaynya benar-benar nyaman dan playable. Mau di map manapun, nge-scoop atau tidak, semuanya lancar. Bahkan bisa dilihat grafik FPS-nya cukup stabil di 30 FPS. Untuk gyroscope-nya saya rasa masih software, tapi ini software yang performanya sudah cukup baik. Sudah responsif walaupun ada sedikit sekali delay-nya. Untuk suhu selama bermain masih di batas aman, yaitu maksimal ada di kisaran 43,6 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya setelah bermain kurang lebih 17 menit, kapasitasnya berkurang di 4%. Kita masuk ke game yang ketiga dan salah satu favoritnya yaitu Free Fire. Untuk grafiknya bisa kita set sampai di ultra. Dan pada tes kali ini saya akan bermain di grafik ultra dan rata kanan. Untuk gameplay saya rasa ya ini masih agak kurang nyaman. Walaupun untuk rata-rata FPS-nya dapat di 53,9 FPS, tapi di sini FPS-nya naik turun kurang stabil. Sehingga pada saat bermain cukup terasa rendet-rendetnya.
Jadi saya sarankan untuk menurunkan grafiknya jangan di ultra, dan saya rasa nanti akan lebih playable. Walaupun untuk di grafik ultra ini sebenarnya masih oke untuk dimainkan, hanya saja kurang maksimal. Untuk suhu selama bermain masih aman karena suhu maksimalnya ada di kisaran 43,3 derajat Celcius. Sedangkan untuk baterainya setelah bermain 17 menit, kapasitas baterainya berkurang di 5%. Kita lanjut ke game yang keempat, yaitu Asphalt 9. Untuk grafiknya di sini saya maksimalkan di high quality. Untuk gameplay dengan grafik maksimal saya rasa masih cukup nyaman untuk dimainkan. Walaupun memang untuk kualitas grafiknya ini kurang maksimal karena efek-efek seperti motion blur ataupun cipratan air tidak tersedia. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 29,2 FPS yang saya rasa ini cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat intensitas patah-patahnya cukup terasa, soalnya biasanya langsung agak patah-patah saat kita menghancurkan mobil lawan dan saat lompat ke udara. Tapi selebihnya itu aman. Untuk suhu maksimalnya selama bermain hanya di kisaran 42,8 derajat Celcius. Setelah bermain Asphalt 9 selama 10 menit, kapasitas baterainya berkurang 3%. Kemudian kita lanjut ke game yang kelima, yaitu PES 2021. Untuk grafiknya di sini saya set di low 60 FPS karena memang untuk player PES tentu yang diutamakan adalah FPS-nya. Dan untuk gameplaynya cukup mengejutkan, soalnya ini gerakannya lancar banget dan sangat nyaman. Saat saya cek di grafik FPS-nya, pantas saja ini sangat stabil di kisaran 60 FPS. Sehingga untuk rata-rata FPS-nya dapat di 59,9 FPS, sangat mantap. Untuk suhu sama bermain juga masih aman karena maksimal ada di kisaran 43,9 derajat Celcius. Setelah bermain PES selama 15 menit, kapasitas baterainya berkurang 4%. Sekarang kita masuk ke game yang terakhir dan tentu yang paling berat, yaitu Genshin Impact. Khusus untuk game ini saya bermain menggunakan WiFi, soalnya kalau pakai mobile data malah error. Untuk grafiknya saya set di defaultnya, yaitu lowest 30 FPS. Dan ternyata gameplaynya untuk sekelas smartphone di bawah 2 juta rupiah ini masih tergolong lancar dan playable. Masih patah-patah itu jelas, tapi overall masih cukup lancar dan nyaman untuk dimainkan.
Rata-rata FPS-nya sendiri dapat di 23,3 FPS, dan kalau kita lihat dari grafik FPS-nya, memang intensitas patah-patahnya cukup tinggi. Tapi bisa kita lihat langsung kalau di gameplaynya masih cukup lancar. I should have stayed home. Go, Fairy Buddy! Untuk suhunya maksimal ada di kisaran 46,7 derajat Celcius, yang dimana harusnya kalau bermain menggunakan mobile data suhunya akan lebih tinggi lagi. Setelah bermain Genshin Impact selama 15 menit, kapasitas baterainya berkurang 5% saja. Baik, bagaimana gaming test dari Realme Narzo 50A Prime? Saya rasa untuk kalian yang meragukan performa dari Uni SoC ini sekarang jadi lebih tercerahkan. Yang dimana ternyata untuk performanya cukup mantap untuk di kelasnya. Bahkan suhunya juga terjaga dan tergolong aman. Untuk layar juga aman, touchnya sudah responsif, serta untuk speakernya ini tergolong keras suaranya. Walaupun untuk RAM-nya hanya di 4GB, tapi Realme Narzo 50A Prime masih bisa banget diandalkan untuk gaming di tahun 2022. Oke, cukup sekian untuk gadget review gaming Realme Narzo 50A Prime. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.